Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ukinasa Shali Januanti, mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta dari Prodi Psikologi kelas A tahun 2020 dengan NIM 20108010006. Sebelumnya aku sudah membahas iman kepada Allah dan iman, ilmu, dan amal. Kali ini aku akan membahas materi tentang iman kepada makhluk gaib. Apa sih yang kalian ketahui dari iman kepada makhluk gaib? Iman kepada makhluk gaib. A. Makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang nyata dan yang gaib. Yang membedakan keduanya adalah bisa tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Yang dimaksud gaib dalam pembahasan ini adalah yang mutlak, segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib menempuh dua cara, yaitu melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu. Kedua, melalui bukti nyata bahwa makhluk tersebut ada, misalnya malaikat. Kita mengetahui berdasarkan berita dari Rasulullah. Dan kedua, bukti nyata adanya malaikat seperti adanya malaikat maut yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa manusia. Gaib secara bahasa berarti sesuatu yang disamarkan, yang tidak terlihat dan tidak jelas. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang gaib adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak nampak, seperti jin, setan, hantu, malaikat, dan yang tidak nampak lainnya. Percaya kepada hal yang gaib merupakan rukun iman yang ke-6. Oleh karena itu, iman kepada yang gaib menjadi salah satu yang harus diyakini dan dipedomani. Dan iman kepada yang gaib merupakan sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap pemeluk Islam. Rukun iman yang ke-6 adalah 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa salah satu ciri orang yang beriman salah satunya adalah mempercayai kepada hal yang gaib. Makhluk gaib harus kita percayai keberadaannya, karena dengan kita meyakini atau mengimani keberadaan makhluk gaib, berarti kita iman kepada hal yang gaib. Iman kepada hal yang gaib berarti meyakini ciptaan Allah SWT yang berada di luar dunia nyata dan meyakini secara penuh tentang kekuasaannya. Namun, percaya atau beriman kepada hal yang gaib bukan berarti meyakini bahwa makhluk gaib itu memiliki kekuatan yang penuh. Karena jika hal ini sampai terjadi, maka akan mengakibatkan kemusyrikan atau menganggap ada sesuatu kekuatan selain kekuatan Allah SWT. B. Siapakah malaikat? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya dan dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Hadis riwayat Muslim. Wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera kecuali menampilkan diri dalam
rupa tertentu seperti manusia. Quran Surat Maryam ayat 16 dan 17 yang berarti, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis kelamin, dan tidak berkeluarga, hidup dalam alam yang berbeda dengan manusia. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya, serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak bisa diperkirakan. Ada perbedaan tingkatan di antara mereka, baik dalam kejadian, tugas, pangkat, dan kedudukannya. Sebagian dari malaikat diberi nama-nama mereka, dan sebagian mereka hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di alam ruh, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi salam kepada ahli surga, dan menyiksa penghuni neraka. Ada yang bertugas di alam dunia, berhubungan dengan manusia seperti mencatat amal, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan lain-lain. Di antara nama dan tugas malaikat adalah: 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. 2. Malaikat Mikail bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. 3. Malaikat Israfil bertugas meniup terompet di hari kiamat dan kebangkitan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 99. 4. Malaikat maut bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. 5. Malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat Kiraman Katibin yang bertugas menulis amal perbuatan manusia. Malaikat Hafazah yang bertugas memelihara segala catatan amalan manusia. Quran Surat Qaf ayat 17 dan 18. Malaikat Mungkar dan Nangkir. Malaikat Ridwan, penjaga surga dan pemimpin para malaikat pelayan surga. 8. Malaikat Malik, penjaga neraka dan bertugas memimpin para malaikat menyiksa penghuni neraka. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 77. 9. Malaikat yang bertugas memikul arsy. Quran Surat Al-Mu'min ayat 7. Malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Rasulullah bersabda, "Syaitan dapat menggerakkan hati anak Adam. Demikian pula malaikat dapat menggerakkan hati. Bisikan syaitan berupa dorongan untuk melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan ajakan malaikat berupa dorongan untuk berbuat kebaikan dan meyakini kebenaran." Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Tirmizi. Malaikat yang bertugas mendoakan orang-orang yang beriman supaya diampuni oleh Allah segala dosanya, diberi ganjaran surga, dan dijaga dari segala keburukan dan doa-doa lain.
D. Manusia lebih mulia daripada malaikat. 1. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. 2. Malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang Al-Asma, sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tabiatnya. Sebab malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu. 4. Manusia diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah di permukaan bumi. Hikmah beriman kepada malaikat. 1. Lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. 2. Lebih bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hambanya. 3. Berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah. Sehingga seseorang akan merasa beruntung bila termasuk golongan yang didoakan malaikat, sebab doa malaikat tidak pernah ditolak. 4. Berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, sebab ada malaikat yang selalu mengawasi. Jin, iblis, dan syaitan. Secara etimologis, kata jin berasal dari kata jana, artinya bersembunyi. Dinamai al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Kata iblis berasal dari kata ablasa, artinya putus asa. Dinamai demikian karena iblis putus asa dari rahmat Allah atau kasih sayang. Kata syaitan berasal dari kata syatana, artinya menjauh. Dinamai demikian karena jauhnya diri dari kebenaran. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api. Mukallaf seperti manusia, di antara mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka. Yang durhaka pertama kali adalah iblis. Anak cucunya disebut syaitan. Dapat referensi materi hari ini dari modul teori AIK 1 dan WordPress Nurdiansa 89. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.